Sistem perekonomian Pancasila merupakan sistem perekonomian berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sistem perekonomian Pancasila harus memuat 5 asas berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sistem perekonomian Pancasila dapat disebut juga sebagai sistem perekonomian pasar yang dapat dikendalikan oleh pemerintah. Prinsip ekonomi Pancasila. Satu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua, gotong royong. Semangat gotong royong dan kerjasama sehingga masyarakat dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Tiga, kesejahteraan bersama. Memperjuangkan kesejahteraan bersama seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya kesejahteraan ekonomi satu daerah atau kelompok saja. Keempat, pemerintah berperan sebagai fasilitator, menempatkan pemerintah sebagai fasilitator dalam menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi rakyat. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Peran negara penting. Negara dan swasta dalam usaha tumbuh dari berkembang perdagangan, di mana peran negara sangat penting, tetapi tidak terlalu dominan lagi. Sistem ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. Sistem ekonomi tidak didominasi oleh pemodal atau buruh, tetapi berdasarkan asas kekeluargaan dan keakraban hubungan manusia. Masyarakat memegang peranan penting dalam melakukan usaha ekonomi produksi, dilakukan oleh pimpinan dan diawasi oleh masyarakat atau rakyat Indonesia. Negara menguasai hajat hidup orang banyak. Sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti bumi, air, dan sumber kekayaan alam dan terkandung di dalamnya dikuasai mutlak oleh negara. Sekian dari saya, terima kasih. 4. Kelebihan dari ekonomi Pancasila. Yang pertama, adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi. Kedua, diutamakan untuk kepentingan rakyat. Ketiga, pengelolaan ekonomi secara kolektif. 4. Hak milik individu diakui oleh negara. 5. Pengelolaan kegiatan ekonomi dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Keenam, sistem ekonomi Pancasila lebih ditujukan dan diutamakan untuk kepentingan masyarakat luas. Nah, untuk contoh penerapan ekonomi Pancasila ini ada banyak. Di antaranya adalah adanya BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Keberadaan BUMN ini merupakan salah satu bukti atas adanya peran negara dalam mengelola ekonomi di berbagai sektor. Lalu, adanya Serikat Buruh. Serikat Buruh merupakan bentuk gerakan kolektif kelas pekerja yang bertujuan untuk mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya eksploitasi sumber daya manusia. Lalu, adanya koperasi. Koperasi ini merupakan kegiatan usaha kolektif yang berasaskan kekeluargaan.